Di malam 14-15 April 1912, kapal paling modern dan tidak bisa tenggelam bertabrakan dengan gunung es dan karam. Kejadian ini sangat mengerikan. Bayangkan saja kapal pesiar besar yang ukurannya berkali-kali lipat patung Liberty menabrak sebongkah es dan tenggelam. Situasinya gelap dan dingin. Yang bisa kita dengar cuma gemuruh dan deritan logam dan kayu. Yang ada di sekelilingmu cuma perairan es di Samudra Atlantik yang tak berujung. Hampir mustahil menghubungi dunia luar dari sini. Tidak ada telepon ataupun internet. Tak seorang pun di sisi lain planet ini tahu kalau kapal itu sedang tenggelam. Ini adalah mimpi buruk. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah orang-orang yang ada di Titanic pada hari itu tidak panik. Mereka tenang. Mungkin cuma agak khawatir, tapi sama sekali tidak ada raut takut di wajah mereka. Untuk memahami kenapa mereka tidak takut saat berhadapan dengan salah satu bencana terbesar abad ke-20 ini, kita perlu melihat apa yang terjadi lewat mata mereka. Jadi, kamu adalah seorang penumpang di kapal laut yang terkenal itu. Kabinmu terletak di salah satu dek atas kapal. Kamu sedang berkumpul dengan teman-teman sambil makan malam. Musisi memainkan melodi yang indah dan pelayan menyajikan hidangan penutup. Kamu pergi ke geladak dan menikmati keterangan laut yang luas ini. Saat ini, kamu merasa sangat aman dan nyaman. Kamu bangga bisa menjadi salah satu orang pertama di dunia yang bepergian naik kapal berteknologi tinggi saat itu. Kamu pun lanjut tidur di kabin dan terbangun karena seorang anggota kru mengetuk pintumu dengan lembut dan memintamu pergi ke geladak. Ada masalah yang terjadi, tapi tidak perlu panik. Santai saja. Kamu pun dengan senang hati keluar untuk melihat langit malam. Momen ketika kapal menabrak gunung es cuma terasa seperti dorongan ringan. Beberapa penumpang bahkan tidak mendengarnya. Mereka baru menyadari ada yang tidak beres ketika pelayan mengetuk pintu dan meminta mereka keluar. Kamu sekarang di geladak. Sudah ada banyak orang di sini. Semuanya kurang lebih tenang. Para penumpang bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat mendengarkan percakapan di sekitar, kamu tahu kapal ini tengah tenggelam. Obrolan tadi tidak masuk akal bagimu. Tapi meski itu benar, semua penumpang pada akhirnya akan dievakuasi naik skoci. Pada saat itu, para penumpang tidak tahu jumlah skocinya, cuma setengah kapasitas. Mereka yakin semua orang akan selamat. Evakuasi dimulai. Wanita dan anak-anak naik lebih dulu. Nggak ada yang panik atau berusaha naik ke skoci sebelum giliran mereka tiba. Semua pria berperilaku sopan dan membantu awak kapal mengevakuasi para wanita. Satu penumpang ingin masuk ke skoci dengan istrinya, tapi itu bukan karena dia takut menetap di Titanic. Dia cuma khawatir. Menurutnya, di skoci malah justru lebih berbahaya dibanding di atas kapal raksasa ini. Dia tidak ingin meninggalkan istrinya sendiri, tapi para awak menjelaskan situasi saat itu kepadanya, dan pria itu mundur tanpa perlawanan. Mereka mulai menembakkan suar ke udara. Tak ada yang terlalu memperhatikannya karena semua orang mengira memang beginilah prosedur standar saat ada gangguan pada kapal. Kalau saja ada banyak wisatawan berpengalaman di kapal ini, mereka pasti paham suar ini ditembakkan karena kapal itu dalam masalah genting. Mungkin saat itu orang-orang baru mulai panik, tapi sebagian besar penumpang tidak menyadarinya. Skoci diturunkan satu persatu. Orang-orang yang menonton proses evakuasi ini dengan sabar menunggu giliran mereka. Tidak ada yang saling mendorong atau berkerumun. Juga tidak ada yang berteriak. Kesigapan awak kapal membantu para penumpang tetap tenang. Mereka sengaja mengurangi informasi soal gentingnya situasi untuk mencegah kepanikan. Ada yang bilang, semua skoci ini diturunkan cuma untuk berjaga-jaga. Para awak juga mengklaim ada kapal penyelamat yang datang dan jaraknya tinggal beberapa kilometer lagi dari Titanic. Beberapa penumpang mengatakan mereka melihat lampu kapal lain. Mereka yang sudah di skoci ingin tetap lebih dekat dengan Titanic karena dengan begini mereka merasa lebih aman. Banyak penumpang menolak percaya ada masalah serius yang terjadi. Bahkan saat informasi kapal sedang tenggelam disebarkan, mereka tak mengindahkannya. Mana mungkin kapal yang tidak bisa tenggelam ini tenggelam? Tapi begitulah cara kerja pikiran manusia. Dalam situasi ekstrem, otak menolak percaya bahwa hal buruk akan terjadi. Kamu bahkan nggak mau membayangkannya. Salah satu penumpang berpendapat bahaya ini dibesar-besarkan. Dia mengklaim semua orang akan kembali ke Titanic dalam waktu dekat. Beberapa penumpang takut, tapi mereka tetap tidak ingin meninggalkan kapal. Kabin yang hangat dan kapal paling aman di dunia ada di sini. Sementara opsi lainnya adalah lautan es dingin dan skoci kecil yang tidak stabil. Seseorang menolak meninggalkan kapal karena tidak bisa menemukan kopernya. Beberapa penumpang membawa barang mereka. Mereka tidak ingin meninggalkannya di kapal yang tenggelam itu.
Ada banyak imigran di kapal, dan sebagiannya bahkan nggak paham bahasa Inggris. Para anggota kru tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Penumpang ini bahkan salah memahami arahan kru saat evakuasi. Mereka tak paham arti tulisan di papan evakuasi. Banyak penumpang yakin ada gangguan di bagian mesin. Masalahnya akan segera beres dan Titanic akan melanjutkan perjalanannya. Orang-orang baru mulai menyadari mereka mulai tenggelam saat kapal itu mulai miring ke depan dan bagian belakangnya mulai naik ke atas air. Saat itulah orang-orang di sekitar mulai panik. Beberapa melompat ke dalam air, yang lain naik ke skoci tanpa menunggu antrean. Tapi secara garis besar tidak ada kekacauan dan histeria, meski ada sekitar 1.500 orang di kapal. Para ilmuwan mengklaim beberapa orang bahkan tidak meninggalkan kabin mereka. Mereka menolak meninggalkan barang-barang mereka dan tidak percaya ada masalah serius yang sedang terjadi. Selama evakuasi, orkestra terus bermain. Ini membantu orang-orang tetap tenang. Mereka mendengar musik dan berpikir semua akan baik-baik saja. Musik terus bermain di Titanic hampir sampai detik-detik terakhir. Sekitar pukul 2:05 dini hari, kru menurunkan skoci berisi penumpang terakhir. 15 menit kemudian, kapal tenggelam ke dalam air. Bahkan setelah tragedi itu, para penumpang yang selamat tidak bisa memahami apa yang terjadi pada mereka. Yang mereka ingat cuma naik skoci dan menjauh dari kapal besar di belakang mereka. Dan mereka nggak akan lupa saat-saat melihatnya masuk ke dalam air. Namun, setelah sekian lama, mereka masih nggak sadar betapa dahsyatnya bencana yang baru saja mereka alami. Beberapa waktu berselang, orang-orang mulai menulis buku tentang peristiwa yang mengejutkan itu. Mereka membuat film dokumenter dan film panjang. Berita tentang Titanic ada di setiap koran dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam deskripsi pada hari itu, tragedi ini terlihat seperti bencana yang mengerikan. Tapi mereka yang ada di sana mengaku tidak merasa takut. Mereka cuma tidak percaya apa yang terjadi hari itu. Tragedi Titanic mungkin tampak lebih mengerikan bagi orang-orang yang mendengarnya dibanding bagi orang-orang yang mengalaminya. Banyak orang di seluruh dunia menolak naik ke kapal laut besar setelah bencana itu. Mereka takut akan apa yang bisa terjadi pada mereka. Pada saat yang sama, banyak penumpang yang bertahan dari tragedi Titanic terus bepergian naik kapal lain. Pun ada seorang wanita yang selamat dari 3 kapal karam, termasuk Titanic, dan dia masih terus bertamasya. Lalu bagaimana jika orang-orang mencoba mengangkat Titanic dari dasar laut? Ini terjadi bertahun-tahun setelah kapal itu karam. Lalu, operasi senilai 70 miliar rupiah itu gagal. Kawat nilon dipasangkan ke sebagian besar kapal karam itu. Ujung lain kawat ini terhubung ke mesin diesel. Untuk seluruh operasi ini, kapal selam ini dikerahkan. Saat sebongkah Titanic seberat 21 ton ditarik, salah satu kawat ini putus. Kemudian, satu persatu, kabel lain mulai putus juga. Sebongkah besar kapal itu kembali tenggelam ke dasar laut. Pada saat itu, para peserta operasi penyelamatan ini sudah kehabisan persediaan makanan, dan karena pantai terdekat jaraknya cukup jauh, mereka memutuskan untuk tidak mencoba lagi.